Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Cakra Yuda Kusuma Adi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir untuk Sunbercode Golang. Baik, ini saya share screen. Oke, jadi untuk uh, proyek Golang yang saya ambil ini, judulnya adalah Simple Storm Management, di mana Simple Storm Management ini adalah REST API, web aplikasi berbasis REST API untuk memanage toko-toko yang mempunyai banyak branch, banyak cabang, terus untuk merekam penjualan dari karyawan, barang-barang, barang masuk, barang keluar, dijualnya kapan gitu ya. Dan dari penjualan-penjualan tersebut juga direkam profitnya berapa sehingga setiap bulan, tahun, atau secara keseluruhan bisa dicek mana cabang dan mana karyawan yang kinerjanya paling menguntungkan gitu, yang paling profitable. Nah, untuk teknologinya sendiri yang digunakan, bahasa utamanya adalah Golang, itu programming language utamanya di sini. Kemudian ada Gin, Gin itu framework dari Golang untuk membuat web API, ada Gorm untuk eh, ke database-nya, ke Postgre. Dan ini ada database sendiri adalah PostgreSQL. Kemudian menggunakan JWT untuk autentikasi dan Swagger untuk dokumentasinya dengan menggunakan Swagger. Nah, untuk fiturnya sendiri itu ada user autentikasi menggunakan JWT, terus sales management, ini maksudnya penjualannya bisa tercatat oleh employee mana, barang apa, branch apa gitu. Kemudian ada item stock management, ini untuk melihat stok dari barang-barang masing-masing store. Kemudian bisa membuat dan melihat cabang, karyawan, dan barang-barangnya, dan melihat performance terbaik untuk masing-masing cabang dan employee-nya gitu. Untuk ERD-nya, Entity Relation Diagram-nya ada seperti ini. Jadi pertama ada users-nya, users untuk eh, apa ya, pengguna dari aplikasinya ini, nanti siapa admin atau pengguna yang lain. Terus ada branch atau cabang, ada nama, ada alamat, kemudian ada item, barang-barangnya apa aja, terus item juga punya tipe itemnya, misalkan elektronik atau peralatan dapur gitu. Nah, kemudian branch ini kan nanti di data mempunyai banyak item ya. Jadi di sini saya bikin ada table branch item sebagai table untuk menyambung relasi many to many-nya. Terus branch juga mempunyai karyawan, employee, dan untuk sales datanya, data penjualannya ada hubungan dengan branch, employee, dan item yang dijualnya. Tuh. Untuk struktur aplikasinya sendiri, di Golang ada seperti ini, ada commons untuk menyimpan fungsi-fungsi yang banyak dipakai di berbagai tempat, gitu ya, commons. Configs untuk konfigurasinya, seperti database-nya gitu. Nah, database sendiri untuk menyambungkan si server dengan database. Ini ada migrasi juga untuk yang create table dan drop table-nya. Kemudian docs ini untuk dokumentasi Swagger-nya. Middlewares untuk uh, JWT dan untuk logging dari setiap hit API-nya gitu. Models ini model dari table-nya, branch, employee gitu-gitu. Untuk repositorinya yang menyambungkan ke database-nya, manipulasi datanya. Routersnya nanti ini yang menerima hit API-nya, dan service ini untuk mengolah logiknya sebelum uh,
melempar ke database. Oke. Untuk list sampelnya sendiri ada seperti berikut, ada branch item, masing-masing punya CRUD-nya masing-masing. Dan ini terutama untuk yang branch ini nanti bisa melihat eh, karyawan-karyawan dari branch-nya, items dari branch-nya, terus detailnya secara keseluruhannya, dan bisa melihat branch yang top performance nanti yang mana. Employee juga ada top performance-nya nanti yang mana. Bisa dicek berdasarkan branch-nya. Terus untuk item types juga bisa melihat nanti untuk untuk type ini ada item apa aja yang dijual. Terus sales data juga bisa melihat penjualan dari branch tertentu misalkan. Bisa lihat penjualan ada apa aja, employee juga apa aja. Itu dan usernya ada endpoint untuk login dan untuk sign up. Gitu saja, kita bisa lanjut ke demo dari fiturnya. Ini kalau dicek di GitHub-nya, bisa cek di link ini, API documentation, bisa buka ke Telegram-nya nanti. Nah, di sini ada banyak ya tadi, berdasarkan poin-poinnya ada CRUD-nya masing-masing. Tapi untuk pertama, kita bisa sign up atau login dulu. Saya udah ada untuk username browser, tapi sekarang kita coba untuk membuat lagi ya misalnya. Di sini menggunakan admin baru. Ini password. Passwordnya bisa kita ketik ulang. Execute. Buat akun baru. Nah, terus untuk loginnya, itu bisa pakai yang tadi ya. Admin baru, passwordnya password. Nah, ini kita dapat tokennya untuk JWT. Nah, kalau misalkan dicoba ya sekarang misalkan langsung kita get all branch-nya, bakal kena authorization header is required. Tapi saya daftarkan token yang tadi. Jika di-hit lagi yang tadi, harusnya sudah muncul. Saya sudah mengisi beberapa data untuk kebutuhan demo fitur. Jadi di ini saya lihat tadi ya ada branch ada ini ada saya daftarkan 4 yang bisa ditambahin lagi yang akan kita tambahin branch baru misalnya namanya branch Tangerang. Ini alamatnya di sebelah BSD gitu. Pada execute, kita berhasil ditambahkan dan ketika diambil datanya ada dia masuk ke yang kelima ya, ID kelima. Itu untuk yang branch, kemudian employee-nya juga ada, saya ditambahkan misalkan employee baru. Dia tadi masuk ke branch kelima ya misalnya. Branch kelima namanya Karin. Dia secure, dia masuk, ketika dicek di get our employee dia ada, namanya Karin, ID-nya 8, branch-nya 5. Nah, kalau untuk item tab itu kan untuk tipenya ya, tipe-tipe barangan. Misalnya saya udah masukin ada elektronik, aksesori, baju, sama utilitas gitu. Sekarang kita pengen nambahin item elektronik ya tadi. Elektronik, misalkan kita masukin laptop. Elektronik itu ID-nya 1, harganya misalkan 12 juta. Terus di sini kita memasukkan profit ya, misalkan kan untuk toko tersebut ketika penjualan laptop ini dia bakal profit berapa gitu. Kalau misalkan saya daftarkan lebih besar,
daripada harga harga jualnya, dia nanti akan kena ini errornya profit harus kurang dari atau sama dengan dari harganya. Jadi misalkan kita ya untung 1 juta gitu untuk setiap penjualan laptop ini. Ini data terbuat, kemudian eh, ketika kita ambil get all data gitu ya, kita bisa melihat di paling bawah harusnya dia punya laptop 18, ya harganya 12 juta, keuntungannya 1 juta. Oke, nah dari item ini kita tambahin misalkan relasi dengan branch-nya, yaitu branch yang tadi ya, branch 5, idealnya 18, untuk stoknya misalkan ada 10 laptop terbaru. Ketika kita execute, nah dia akan ditambah, dan di sini kelihatan nanti relasinya ada yang disimpan di sini ID-nya sih. ID 5, item 18, stoknya ada 10. Nah, kalau saya balik lagi ke ini branch get branch with employee, tadi kita lihat yang branch kelima itu isinya ada employee-nya ada Karin. Kalau branch with items, kita lihat branch 5, ini ada yang Tangerang tadi laptop 10 stoknya. Kemudian kalau detail itu langsung dua-duanya, sampai langsung lihat dua-duanya nih. Jadi di employee-nya ada Karin, itemnya ada si laptop. Nah, untuk penjualannya sendiri bisa langsung ke endpointnya sales. Nah, tadi Karin employee berapa ya? 8. Nah, dari sini misalkan si Karin ini dia menjual laptop yang 18 tadi eh, pada tahun 2025, sekarang bulan Mei tanggal 18 gitu misalnya. Nah, dia menjual satu. Nah, ketika dibuat, data salesnya berhasil dibuat. Nah, kalau misalkan dilihat lagi di sini ya, get brands with items, kita hit lagi. Nah, kelihatan kan tab-tabnya tadi stoknya 10, tapi karena kita jual satu jadi 9. Kalau misalkan saya jual lagi, yang tadi gitu ya, si Karin menjual item 18, tapi berkurangnya 5 langsung. Misalkan bulan lalu, tanggal tanggal 4. Nah, ini bisa juga berarti ketika ambil datanya di sini. Nah, tadi kan 9 berkurang 5 tinggal 4 gitu. Nah, kalau untuk sales sendiri, karena tadi di branch tadi cuma ada satu barang, kalau misalkan saya masukin item ID-nya yang pertama, itu bakal kena error sih. Branch ini tidak mempunyai item tersebut gitu. Karena tadi branch cuma punya satu item kan si laptop. Jadi kalau dia menjual item yang lain, tentunya pesan error seperti ini. Branch does not have their item. Nah, untuk penjualannya sendiri sebenarnya saya sudah sempat simulasikan. Ada banyak ya, dari branch 2, dari branch 2, ada dari branch 3, gitu. Nah, kalau misalkan detailnya udah banyak, kita bisa lihat nih, eh, mana sih branch yang penjualannya paling banyak gitu. Misalkan pada bulan Mei 2025. Nah, ini baru kelihatan, oh yang terbaik, yang paling profitable itu adalah cabang Bandung yang di seberang balai kota. Kalau misalkan saya masuk misalkan Januari gitu, ada lagi nih yang untuk branchnya Bogor dan kedua gitu. Atau kalau saya pengennya eh, selama 1 tahun,
Nah ini saya inputnya month-nya 0, ketika di execute nanti yang paling profitable si ini yang Tangerang. Karena tadi ini ya profitnya kan tadi 1 juta tuh barang dia jual 6 sampai 6 juta. Nah itu kalau misalkan saya pengen all time juga bisa masukin year-nya 0, month-nya 0, ada tapi yang Tangerang tadi. Itu misalkan 2024 juga bisa dicek, tapi yang paling top itu yang di Jakarta, profitnya 40.000. Karena saya coba simulasi tadi, eh, yang 2024 cuma ini doang yang jualan. Gitu. Nah, untuk employee-nya juga bisa. Ini kita melihat top employee ya. Nah, tapi kalau top employee kita masukkan branch-nya. Jadi misalkan branch 3 bulan 5 2025 yang paling penjualan yang paling profitable itu si Rahma. ID-nya 6, branch 3 yang di Bandung. Total salesnya 3 dengan total profitnya 1.900.000. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat 1 tahun, juga harusnya Rahma ya. Nah, kalau untuk branch yang terbaru baru kan branch 5 ya. Kalau kita lihat berarti harusnya si Karin kan, karena cuma ada 1 employee. Nah, ini Karin. Oke, kurang lebih itu sih. Jadi kita bisa melihat penjualannya. Terus ketika penjualan tersebut dilakukan, stoknya berkurang. Ketika misalkan tadi kan stok laptopnya tinggal 4 ya. Kalau misalkan saya jual lagi, tapi sebanyak 10 gitu, ini bakal kena pesan error. Tadi item ID-nya 18. Saya jual 10. Stock not enough, jadi barangnya tidak cukup. Nah gitu. Kalau untuk nambahinnya sendiri, bisa dari branch item yang ini. Nah, kita update lagi, kita tambahin namanya 10 lagi gitu ya. Nah, ketika kita lihat di branch yang root items, ya, nah, harusnya itu tertambahkan. Oh, karena ini ketika pembuatan branch ya. Jadi dia tidak bisa karena di sini pesan adalah data branch item sudah ada. Jadi harusnya menggunakan yang update. Nah, yang ini ketika update, kita masukkan tadi ya branch ID branch itemnya berapa. Yang ini kan branch 5 itu 18, ID-nya 11. Jadi ketika update, kita masukkan branch itemnya 11, terus penambahan stoknya 10. Datanya adalah berhasil diupdate. Ketika kita cek ke sini, harusnya sudah ada 10 ya. Sudah ada 10, karena tadi diupdate jadi 10. Nah, jadi kalau melakukan penjualan lagi di sini sebanyak 10 harus sudah bisa. Data sukses terjual. Berhasil dibuat. Kalau kita lihat lagi harusnya penjual 9. Kita berhasil dilakukan. Stoknya jadi berkurang tinggal 1. Seperti itu demo yang bisa saya tunjukkan. Jadi kesimpulannya adalah simple store management ini adalah
eh, web aplikasi berbasis REST API, di mana melakukan penjualan, eh, manajemen penjualan untuk toko-toko, karyawan, dan barang-barangnya, masukkan stok, terus mappingan brand dengan employee dan itemnya, kemudian ketika sell data akan mengurangi stok dan dapat melihat top brand sama top employee yang paling profitable selama sebulan, setahun, atau eh, all time gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.